Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Andes. Ada Ibu. Ya. Kemudian Cesti. Hadir, Bu. Ya. Yang ketiga, Elsa. Hadir, Bu. Yang keempat, Hadir. Putri. Hadir, Bu. Yang kelima, Gita. Hadir, Bu. Yang keenam, Lydia. Hadir, Bu. Yang ketujuh, Mutiara. Hadir, Bu. Yang kedelapan, Nur Fadila. Hadir, Bu. Yang kesembilan, Koni. Hadir, Bu. Kemudian itu Siti. Hadir, Bu. PK. Hadir. Yensi. Hadir. Emelia. Hadir, Bu. Yenda. Hadir, Bu. Melza. Hadir, Bu. Berarti hadir semua? Ya, Bu. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke materi, apa sudah tahu belum materi apa yang dibahas? Hah? Kesehatan reproduksi pada remaja. Sudah tahu? Sudah. Sudah, berarti kita masuk ke materi yang pertama, kesehatan reproduksi pada remaja. Apa itu kesehatan? Sudah pernah dengar belum? Apa reproduksi? Organ. Berarti organ. Berarti organ bagian mana organnya? Bagian? Bagian apa? Berarti bagian vital. Berarti kesehatan reproduksi pada remaja. Biasanya sebenarnya apa misalnya bagian vital itu? Apa kesehatan yang dijaga? Kebersihan. Kebersihannya bisa bagaimana misalnya? Kebersihan alat-alat. Kebersihan pada reproduksi. Misalnya kebersihan vagina, apa lagi? Apa kebersihan payudara? Karena kebersihan bagian intim. Nah itu maksud itu. Kebersihan bagian intim contohnya, misalnya apa? Yang kamu tahu? Apa yang pernah kamu dengar? Apa yang kamu dengar? Apa? Misalnya kalau kebersihan vagina itu minimal misalnya bagaimana cara kebersihan? Kebersihan pada vagina seperti mengganti dalaman 2 hari sehari, dan apabila basah harus diganti, lembab pun harus diganti agar tidak tumbuh jamur. Itu teman kamu. Nah kemudian apa lagi misalnya kamu menstruasi, berapa kali kamu ganti? Ganti pembalut minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. 3 kali 1 hari. Minimal. Tapi ada dengan sebagai apa apabila Sudah terasa penuh segera diganti. apabila sudah ganti. Apalagi saya kedua. Nah, di sini kenapa kesehatan reproduksi itu sangat penting dijaga? Apa pengertiannya? Kesehatan reproduksi pada remaja adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada masa remaja. Bukan sekedar bebas dari penyakit, ini mencakup pemahaman tentang organ reproduksi, cara menjaga kebersihannya, kesiapan menghadapi perubahan tubuh, serta kemampuan membantu keputusan yang amat terkait seksualitas, kehamilan, dan penyakit menular seksual atau PMS. Berarti kesehatan reproduksi pada remaja itu yang perlu dijaga satu kesejahteraan secara fisik. Nah, yang bagaimana secara fisik itu mental dan sosial. Kalau fisik bagaimana yang dijaga? Badan kita, Misalnya badan kita. Apalagi mental, apa dijaga mental? Contohnya misalnya emosi,
Apa yang menjaga emosi. Kalau sosial tuh Cara kita berinteraksi, Bu. nah, cara kita berinteraksi. Yang mental kita bahas. Yang mental itu seperti bagaimana mental? Apa mental? Cara kita menghadapi masalah, Bu. Cara kita menghadapi masalah. Kalau fisik tadi, bagi fisik, misalnya menjaga misalnya organ tubuh, reproduksi, misalnya jangan sampai apabila ada yang ingin memegang, tidak apa, kan misalnya pubertas, kamu tahu dia kan, pubertas itu kan masa beralihnya dari anak-anak ke remaja, kan kita belum tahu nih. Apa yang kamu sarankan kontrinya pada remaja? Misalnya menjaga jangan Jangan terlalu dekat dengan lawan jenis. jangan terlalu dengan lawan jenis, bukan lagi misalnya payudara jangan dipegang dengan lawan jenis itu. Kamu pubertas apa yang kamu jelaskan misalnya yang kamu tahu? Kamu masa anak-anak kamu pubertas. Apa misalnya tanda-tanda menstruasi, tanda-tanda menstruasi apabila aku tidak boleh melakukan hubungan seksual. Apa yang kamu temui? Apa? Apa yang kamu temui? Kalau dari fisik, kalau mental tadi, kalau sosial. Kemudian tuh apalagi tuh proses reproduksi pada masa remaja. Nah, bukan sekedar bebas dari penyakit. Nah, itu apa itu? Apa perubahan itu? Perubahan yang bagaimana? Apa perubahan bentuk tubuh? Apalagi? Apa perubahan tuh? Apa perubahan tuh? Apa? Perubahan itu kesiapan misalnya Payudara membesar. nah kesiapan payudara membesar. Kalau pada laki-laki itu misalnya tumbuhnya dapur, apalagi suara berubah lebih apa suaranya kemudian itu terkait dengan seksual. Apa maksudnya terkait dengan seksual itu? Misalnya apabila wanita atau remaja sudah men tidak boleh melakukan hubungan seksual. Akibatnya bagaimana akibatnya? Misalnya takutnya terjadinya kehamilan tersebut. Kemudian apa lagi itu kehamilan? Apalagi kemudian itu penyakit penularan seksual. Nah, akibat melakukan hubungan seksual tadi, maka remaja tersebut akan mudah terkena penyakit penularan seksual. Kedua, slide kedua. Kemudian pentingnya bagi remaja. Apa pentingnya bagi remaja? Pentingnya bagi remaja untuk mendapatkan pengetahuan dan dukungan yang tepat agar dapat menjaga kesehatan organ reproduksi melalui kebiasaan yang baik seperti menjaga kebersihan. Satu, menjaga kesehatan organ reproduksi melalui kebiasaan yang baik seperti menjaga kebersihan. Ya, misalnya menjaga mandi minimal 2 kali sehari. Misalnya organ, nah bersihkan organ setelah buang air kecil atau buang air besar. bersihkan organ intim bagian. Bersihkan apa organ tuh? Vagina dan
Bersihkan bagian intim. Misalnya contoh yang tadi kata kamu tadi, misalnya apabila remaja tersebut habis dari BAK atau BAB harus mencuci dengan menggunakan sabun. Menggunakan sabun dari depan ke belakang. Apalagi itu. Kemudian yang kedua, Membuat keputusan yang bertanggung jawab. yang kedua tuh apa yang kedua? Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait tubuh dan masa depan Mereka. Apa yang bertanggung jawab itu misalnya menjaga apa yang misalnya? Agar organ intimnya tidak tersentuh dengan lawan jenis. Menjaga organ intimnya supaya tidak tersentuh dengan untuk lagi. Yang ketiga tuh menghindari resiko. Resikonya bagaimana? Seperti kehamilan dini, infeksi seksual, kekerasan seksual, dan penggunaan narkoba. Apa yang kamu hindari? Jangan berhubungan. Kehamilan dini ya, kehamilan. Seperti kehamilan dini, jangan dulu berhubungan. Jangan berhubungan seksual. Jangan berhubungan seksual dengan lawan jenis. Kemudian top lagi. Jangan terlalu dekat dengan lawan jenis, pacaran. Kemudian itu yang top lagi. Jangan apa yang Infeksi lagi? menular seksual. Infeksi menular. Seksual atau berhubungan lebih dari lawan jenis dengan seperti kulit hubungan loh. Ya lah, infeksi menular IMS lah. Kan kejadian itu namanya itu lah. Apalagi sampai seperti kehamilan dini. Terjadi akibat infeksi menular seksual. Bisa mengakibatkan infeksi menular seksual dengan berhubungan terlalu apa remaja? Berhubungan Terlalu sering dengan pasangan mabuk. dia Akan jadi kalau IMS tadi terlalu biasa sampai banyak ganti pasangan, Bu. Jadi nyala terkena IMS Tadi, tapi jangan berganti. kemudian tuh kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu seperti Pemerkosaan. pemerkosaan. Kekerasan seksual. Terpaksa Bu. Kekerasan seksual kemudian pemerkosaan. Kemudian lagi penggunaan narkoba. Pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas. Berarti kita simpulkan bahwa sepertinya kehamilan dini itu adalah untuk mengurangi apa tadi? Menghindari Resiko. infeksi kehamilan dini. Mengurangi resiko atau mengurangi resiko kehamilan dini tadi. Menghindari resiko kehamilan dini, menghindari resiko hubungan lawan jenis. Tentang ini kan? Kemudian itu infeksi menular seksual apa lagi? Tidak boleh melakukan hubungan seksual berganti-ganti. Berganti-ganti dengan pasangan. Apa lagi? Siapa tuh? Kekerasan seksual lagi. Berarti bagaimana caranya pemerkosaan tuh? Pada remaja, misalnya jangan pada remaja itu jangan apa nggak? Jangan apa? Jangan bergaul dengan Jangan pergaulannya bebas. Nah, jangan bergaul atau bergaul yang bebas. Karena takut dari kan terjadinya kekerasan seksual. Misalnya kita kan pulang malam kan juga
kan? Kemudian menggunakan narkoba. Apa menggunakan narkoba? Apa menggunakan narkoba? Menghindari pergaulan bebas. Dengan cara bagaimana kamu menghindari narkoba tadi? Tidak jangan berteman dengan orang-orang yang tidak Jangan terpengaruh. Aku jangan terpengaruh dengan kawan yang pergaulan dengan pergaulan bebas tadi. pergaulan bebas tadi. Lu mau mabuk gitu. Kalau mabuk ikut mabuk jangan sebaiknya. Berarti kesimpulannya penggunaan narkoba tadi menghindari teman-teman kamu yang melakukan pergaulan bebas. Contohnya misalnya ngomong di Teman yang itu suka mabuk-mabuk. teman yang suka minum minuman keras. Ya, contohnya misalnya merokok pada masa remaja tuh. pulang malam. Kemudian tuh berani mengembangkan percaya diri. Apa yang kamu kembangkan? Mengembangkan kepercayaan diri untuk berkomunikasi dan melindungi hak mereka. Apa yang kamu kembangkan? Apa lagi apa yang kamu kembangkan? Nah, mampu menjaga diri sendiri. Tidak terpengaruh dengan Teman. orang lain, Bu. Tidak terpengaruh dengan dengan orang lain. Misalnya pengaruh bagaimana? Apa pengaruh yang lebih baik atau pengaruh yang lebih buruk? Kemudian tak lagi melindungi hak mereka. Apa yang kamu lindungi? Bisa Apa yang kamu lindungi? Menjaga apa? Nah, menjaga diri kita supaya tidak tersentuh dengan lawan jenis. Apa lagi? berani memberitahu orang tua ketika dilecehkan. Berani memberitahu orang tua apabila kita dilecehkan pada oleh lawan jenis. Kemudian apa lagi? Kemudian tuh aspek-aspek yang disangkut beserta reproduksi antara yang lain. Aspek-aspek itu bagaimana tahu aspek? Ada aspek kesehatan, ada aspek mental, ada kesehatan sosial. Tahu itu aspek itu apa? Ada yang tahu nggak apa itu aspek? Aspek yang mana? Yang kesehatan sosial. Ada yang nggak tahu nggak apa itu aspek kesehatan sosial? Ada yang tahu nggak yang aspek kesehatan sosial, aspek kesehatan mental, aspek kesehatan sosial itu fisik, no? Tahu, Bu itu menjawab. Aspek kesehatan fisik menyangkut kebersihan diri dan kesehatan organ reproduksi, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, Bu, atau PMS. Itu aspek kesehatan fisik, Bu. Berarti jawaban teman kamu tadi betul. Itu aspek kesehatan fisik itu aspek yang menjaga diri dari fisik. Yang maksudnya Kesehatan organ reproduksi. kebersihan kesehatan organ reproduksi. Apalagi itu yang lain.
Dari kamu apa lagi? Yang ini dulu, satu dulu, yang harus fisik. Apa lagi harus fisik? Yang lain tadi kan kamu jelaskan. Kalau satu contoh, maksud itu yang lain ada nggak yang lain? Hah? Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Apa itu kesehatan fisik? Apa yang kamu jaga? Tadi kalau menjaga diri tidak menjaga diri itu tadi tidak melakukan hubungan seksual yang bebas. Di situ kan lagi yang kamu jaga tuh. Apa yang kamu jaga? Kesana situ. Apa yang kamu jaga? Kesehatan fisik. Sebagai reproduksi. Kebersihan diri dan lingkungan, Bu. Menjaga Kebersihan diri dan lingkungan seperti menjaga kebersihan tubuh, seperti mandi, cuci tangan, kebersihan gigi, serta lingkungan agar terhindar dari penyakit. Dan itu ada juga keseimbangan gizi dan nutrisi, kebugaran jasmani, kondisi tubuh tetap kuat, bugar dan karena rutin berolahraga. berarti kalau kaum tadi itu kesehatan fisik ditambah lagi katanya menjaga diri. Menjaga diri itu bagaimana? Misalnya mandi, sehari, apa lagi tadi? Menyikat, apa lagi yang dijaga? Apa lagi dijaga? Misalnya menyikat gigi setelah mandi, apa lagi? Membersihkan organ intim, itu. Nah, membersihkan organ intim, tak ada tempat tersebut, apa lagi? Kalau di lingkungan, misalnya berganti pakaian, itu masuk isi kan? Ya. Apalagi kalau lingkungan bisa membersihkan rumah, kan lingkungan masa remaja, membersihkan tempat tidur. Apalagi kesehatan fisik, kamu jabarkan yang kamu tahu. Apa yang kamu tahu? Aku betul, nggak sama itu tuh. Apa yang kamu tahu? Apalagi yang lain selain fisik, selain tadi? Itu kamu lihat. Apa yang kamu lihat? Apa? Apa yang kamu tahu selain fisik? Apa yang kamu tahu? Kemudian kesehatan mental. Nah, ini mental nih. Apa kesehatan mental? Aspek mental. Nah, kesehatan mental. Apa yang kamu tahu? Kalau mental tuh. Apa yang kamu tahu kalau mental? Keadaan pikiran dan emosi yang sehat terkait dengan kehidupan reproduksi dan seksual. Berarti keadaan apa? Keadaan pikiran dan emosi. Keadaan pikiran dan emosi terhadap hal tersebut. Nah, berarti kalau keadaan itu bagaimana contohnya misalnya? Contohnya pencegahan masalah mental, misalnya mengurangi resiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan yang dapat dipengaruhi oleh masalah reproduksi seperti nyeri kronis atau kanker organ reproduksi. Berarti kalau kesehatan mental itu misalnya kesehatan diri sendiri, ya, dan mental itu emosi. Emosi itu bagaimana misalnya emosi itu? Tidak mudah terpancing. Apa? Tidak mudah terpancing dengan orang lain. Apa lagi? Kata kamu tadi itu. Apa lagi salah satunya? Nyeri kronis, kanker organ reproduksi. Nah, berarti apabila tidak menjaga kesehatan reproduksi akan terjadinya misalnya apa yang terjadi? Nyeri apa tadi? Nyeri kronis pada organ reproduksi.
Kemudian yang lain. Yang lain apa lagi? Kesulitan mental apa sama kesulitan mental betul. Apa kesulitan mental tuh? Ciri-ciri orang sehat mental yaitu percaya diri, itu mampu mengendalikan emosi dan stres, memiliki hubungan sosial yang baik, bisa menerima kegagalan atau kritik, terus berpikir yang positif dan optimis. Berarti kata teman kamu tadi itu salah satu dari kesehatan mental itu adalah menjaga diri. Menjaga diri itu bagaimana bisa menghindari atau percaya diri dalam melakukan tindakan. Apa lagi? Mampu mengendalikan emosi dan stres tadi. Mampu mengendalikan emosi dan stres apabila ada masalah yang dialami. Apa lagi? Bisa berpikir positif dan optimis. Bisa berpikir positif dan optimis bagaimana contohnya? Misalnya tidak mudah apa yang kita tidak mudah atau tidak mudah? Nah, tidak mudah emosi dalam penyampaian ke teman sebaya, kan gitu kan? Kemudian apa lagi? Apa lagi sudah tuh? Kesehatan sosial yang ketiga, apa kesehatan sosial? Apa kesehatan sosial tuh? Mampu menolak ajakan hubungan seksual sebelum nikah. Mampu mengajak, mampu menolak hubungan seksual sebelum menikah. Apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Apa lagi kesehatan sosial itu? Mampu apa misalnya? Mampu apa lagi? Mampu melakukan mampu berkomunikasi dengan baik. Kesehatan sosial itu apa lagi? Menghormati dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan. Menghormati dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan. Kemudian nomor mampu mana itu? Mampu menghadapi Tidak egois. kemudian tidak egois bagaimana tidak egois tuh? Mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Mampu bagaimana? Mampu kesehatan sosial tadi. Nah, ini baru masuk puberitas. Puberitas itu apa puberitas tadi? Masa yang beralihnya secara seksual ditandai dengan kematangan organ reproduksi dan munculnya karakteristik seksual sekunder serta perubahan fisik, hormonal, dan emosional yang kompleks. Berarti puberitas itu adalah masa transisi biologis di mana tubuh anak belum dewasa. Berarti dari anak-anak menjadi remaja, puberitas. Kemudian itu menjadi dewasa secara seksual ditandai dengan kematangan organ reproduksi dan munculnya karakteristik seksual sekunder. Kemudian serta perubahan fisik, hormonal dan emosional yang kompleks. Nah, itu maksudnya dulu. Kematangan organ reproduksi. Yang dikatakan kematangan itu bagaimana kalau pada wanita? Misalnya
bukan menstruasi, tumbuhnya bau darah. Kematangan organ reproduksi. Apa kematangan tuh? Kematangan Kematangan reproduksi adalah keadaan ketika organ reproduksi seseorang sudah berkembang dengan sempurna dan siap untuk melakukan fungsi reproduksi, yaitu menghasilkan sel kelamin. Pada laki-laki itu biasanya pada ovum, pada perempuan. Kalau pada laki-laki itu sperma, sedangkan pada perempuan itu ovum. Sehingga sudah mampu memproduksi atau membentuk turunan. berarti kena masuk pubertas itu. Mendekatnya tidak pubertas itu masa perkembangan tadi. Berarti tidak bisa. Baru Makanya kata kamu tadi itu pubertas itu. Makanya kata kamu tadi itu pubertas itu dikatakan jadi awalnya itu men. Nah, dikatakan tadi berarti namanya tersebut sudah matang, kalau sudah men berarti sudah mempunyai apa tadi? Mempunyai dan menghasilkan sel telur. Kalau laki-laki berarti kalau laki-laki sudah dewasa sudah bisa dikatakan masa pubertas. Belum lagi itu karakteristik. Apa itu karakteristik? ciri. Karakteristik sekunder seksual sekunder. Apa itu? Karakteristik itu ciri. Ciri-ciri fisik yang muncul pada masa pubertas. Nah, ciri-ciri fisik yang sudah masuk pubertas berarti kalau pada remaja tuh misalnya tuh kalau wanita misalnya payudara, payudara besar, pinggul melebar, apa lagi? Tumbuh rambut di daerah kemaluan. Kalau pada laki-laki suara lebih keras. Apa lagi? Tumbuh janggut. Apa lagi? Nah, tumbuh rambut di bagian kemaluan tadi. Kemudian perubahan fisik. Perubahan fisik perubahan hormonal. Kalau hormon itu apa? Perubahan hormon tadi. Hormon itu apa? Hormon tadi sudah menghasilkan sperma, mau pada tadi sudah menghasilkan telur itu dalam hormon tadi. Nah, kemudian tuh emosional yang komplit. Apa emosional komplit? Bisa mengendalikan emosi dalam menghadapi misalnya masalah. Timbul perasaan tertarik pada lawan jenis. Nah, timbul rasa tertarik pada lawan jenis. Angkat lagi, misal tuh. Seseorang menjadi lebih peka terhadap perasaan, Bu. Nah, Seperti seseorang mudah marah, sedih, gembira tanpa alasan, Bu. seseorang lebih peka terhadap perasaan. Contoh tadi misalnya apabila dia ada masalah sampai dengan keluarga, dia merasa sudah emosi yang bersalah. Tadi nah ini ciri-ciri yang kamu tadi termasuk tidak? Termasuk salah satu. Berarti yang belum benar tadi perubahan tinggi badan, meningkat berat badan dan apa itu? Kemudian lagi peningkatan berat badan dan lemak pada laki-laki. Pertumbuhan organ reproduksi, kemudian tadi pertumbuhan rambut, apa lagi?
ngerti. Saya Bu, sini. Dia buka video ah. Tahukah kamu apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi erat kaitannya dengan pubertas. Untuk menambah pengetahuan kalian, yuk kalian bicara tentang kesehatan reproduksi. Kalian tahu nggak tentang pubertas atau yang sering kalian dengar dengan kata puber? Puber adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ketika puber, kamu mengalami perubahan-perubahan seperti pada laki-laki, otot-otot akan mulai tumbuh besar. Lalu akan tumbuh rambut di ketiak, sekitar kelamin, kumis, dada. Selain itu, akan tumbuh jangkut dan perubahan suara menjadi berat. Penis dan buah zakar juga akan membesar. Tidak jarang kalian akan timbul jerawat serta kalian akan mengalami lini basah. Pada anak perempuan, pinggul akan mulai melebar, mulai tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar kelamin. Payudara akan besar, kuping akan mulai menonjol, mengalami menstruasi atau haid, dan timbul jerawat. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda kamu akan mulai puber? Salah satunya tadi adalah timbul jerawat. Jerawat bisa timbul karena terjadi perubahan hormonal dan infeksi pada pori-pori kulit. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena bisa diatasi dengan menjaga kesehatan kulit wajah dan bagian tubuh lainnya. Jerawat dapat diatasi dengan mencuci muka, minum air putih, makan buah dan sayur, serta kurangi makan makanan yang berlemak seperti coklat, es krim, gorengan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Jika jerawat tumbuh di wajahmu, jangan mengeceknya karena hanya akan menjadikan luka dan bisa timbul infeksi. Tanda puber yang kedua adalah mimpi basah untuk laki-laki. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah adalah peristiwa alami yang dialami oleh semua laki-laki. Biasanya dimulai saat usia 10 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya sperma saat tidur disertai dengan mimpi. Hal ini normal terjadi pada setiap laki-laki. Kalau di antara kalian sudah mimpi basah, berarti kalian sudah remaja ya. Jadi, satu kali saja melakukan hubungan seksual bisa mengakibatkan kehamilan pada perempuan. Maka sebaiknya berhati-hatilah ketika kalian berkawan dengan lawan jenis. Nah, jika pada laki-laki mengalami mimpi basah, pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan. Biasanya dimulai saat usia 11 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya darah akibat turunnya lapisan dinding rahim melalui alat kelamin atau vagina yang terjadi setiap bulan karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh perempuan. Haid atau menstruasi pertama disebut dengan menarche. Kalian tidak melupakan peristiwa penting itu. Kenapa penting? Karena mulai saat itulah alat reproduksi kalian sudah berfungsi. Artinya, satu kali saja melakukan hubungan seksual, kalian bisa hamil. Teman-teman belum siap kan untuk menerima risikonya? Jadi, jangan coba-coba ya. Lamanya menstruasi biasanya berkisar 5 sampai 7 hari dan siklusnya berkisar 21 hingga 35 hari. Selama menstruasi, selalu jaga kebersihan vagina ya, dengan cara segera ganti pembalut bila sudah basah dan minum tablet tambah darah 1 kali sehari selama menstruasi dan 1 tablet per minggu saat tidak menstruasi. Pada sebagian perempuan, menstruasi disertai dengan
nabati, ikan, daging, dan lain-lain, serta memperbanyak minum air putih. Untuk kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, menjaga kebersihan alat kelamin itu sangat penting. Laki-laki dan perempuan dibedakan dari alat kelaminnya. Alat kelamin laki-laki disebut penis dan alat kelamin perempuan disebut vagina. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, sekali buang air kecil, ceboklah dengan air bersih. Gantilah celana dalam ketika terasa lembab atau diluang 2 kali sehari. Pakailah celana dalam yang berbahan minyak keringat, misalnya berbahan katun. Yang kedua, keringkan alat kelaminmu setelah cebok menggunakan handuk atau kain bersih. Apabila alat kelaminmu terasa gatal atau kering, sampaikan kepada orang tuamu. Bagi perempuan, setelah buang air besar, ceboklah dari arah depan ke belakang. Dan yang sedang menstruasi, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari, atau bila sudah penuh atau terasa basah. Sebaiknya, pembalut terbuat dari bahan dasar kapas, dan setelah dipakai, hendaknya dibungkus dulu sebelum dibuang. Bagi laki-laki, sunat sangat bermanfaat dari segi kesehatan. Karena kulit pada ujung alat kelamin laki-laki, jika tidak disunat, dapat menjadi tempat tumbuh bakteri atau jamur. Ingat, alat kelamin kalian tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali dirimu sendiri dan ibumu. Nah, ini nih yang penting, cara mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Ingat, tubuhmu adalah milikmu. Tubuhmu adalah sepenuhnya milikmu. Tidak ada satu orang pun yang boleh melihat atau menyentuh anggota tubuhmu yang bersifat pribadi seperti bibir dan area yang tertutup oleh pakaian dalam seperti payudara, alat kelamin, dan bokong. Teriak dan katakan tidak mau apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh di area pribadimu, yaitu area yang tertutup oleh pakaian dalam, misalnya di bagian dada atau payudara, penis atau vagina, dan bokong. Larit bayimu. Laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai, misal guru, dokter, polisi, dan lain-lain, apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Beritahu orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai apabila ada orang yang selalu memberimu hadiah, memintamu menyimpan rahasia, dan berusaha untuk berduaan saja denganmu. Hal itu tidak boleh dirahasiakan. Berhati-hatilah dengan orang yang tidak dikenal. Tolak hadiah atau ajakan dari orang yang tidak dikenal. Pastikan orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai mengambil tindakan untuk membantumu. Simpan nomor telepon orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai untuk dihubungi bila dalam keadaan darurat. Ingat, bagian tubuh pribadimu yang tidak boleh disentuh orang lain adalah bibir, payudara, alat kelamin, dan bokong. Nah, itu tadi teman-teman, hal-hal penting yang harus kalian pahami. Jangan sungkan untuk berbicara, bercerita, atau bertanya pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya tentang apa yang ingin kamu ketahui. Jangan lupa untuk menjaga dirimu sendiri dan selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal dan berusaha mendekatimu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Sampai jumpa. Dadah. Halo teman-teman. Sudah paham belum video tadi? Gimana kita bahas video tadi? Gimana kita bahas? Gimana kita bahas video tadi? Yang masa yang belum? Yang mana yang kita bahas? Misalnya apakah makan yang bergizi selama masa menstruasi, itu ada kan? Seperti apa ikan, susu, itu harus seperti kacang-kacangan, berarti bagus berarti pada wanita mengkonsumsi berarti susu, kacang-kacangan, ikan, dan berarti itu lagi
pada masa pubertas tuh. Kemudian apa dikatakan usia pada masa pubertas? Usia berapa? 10 sampai 15 tahun. Berapa usia anak pubertas tuh? 10 sampai 15 tahun masa pubertas awal. 14 sampai 17 tahun masa remaja pertengahan. 18 sampai 19 tahun itu remaja akhir. Berarti yang dikatakan pada masa remaja awal itu usia 10 tahun sampai 13 tahun. Mungkin pada usia berapa lagi? 14 sampai 17 tahun masa remaja pertengahan. Usia berapa pada masa awal tadi? 10 sampai 15. Pertengahan usia berapa? 14 sampai 14 sampai 17. Berarti akhir 18 sampai 19 tahun. Berarti kamu usia berapa? 20 laki Berarti kamu dewasa. Berarti kategori berarti kamu kategori dewasa. Kemudian tuh cara menjaga kesehatan reproduksi. Satu menjelaskan satu. Siapa? Satu menjelaskan. menjaga kebersihan organ reproduksi. Contoh bagaimana? Satu orang satu. Menjaga kebersihan itu Siapa seperti dong? mandi 2 kali sehari, membersihkan organ reproduksi itu pada vagina, Bu. Bersihkan vagina pada waktu bersih BAB, setelah BAK dan BAB dengan menggunakan sabun. Menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kamu jaga itu kata teman kamu tadi satu, mandi 2 kali sehari. Menjaga vagina atau organ intim. Mencuci vagina dengan menggunakan air dari depan ke belakang. Ada kan video kan? Makanya kita bahas satu. Kita bahas satu. Apa lagi? Menjaga tadi. Kan di video tadi kan kita bahas video tadi. Mengganti pakaian dalam jika sudah basah. Mengganti pakaian dalam jika Sudah lembab. nah, jika basah atau lembab. Apa lagi? Organ nih. Ini gitu pula. Masih ada. Kemudian yang kedua, apa siapa yang kedua? Siapa yang kedua? Putri. Satu. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas dan seks pranikah. Putri. Kamu tuh Putri? Apa yang menghindari? Menghindari pergaulan bebas dan seks pranikah. Apa yang kamu hindari? Misalnya tidak akan hubungan seksual sebelum nikah. Apa Putri? Coba Putri. Yang ini? Apa nomor 2? Menghindari apa tentunya? Menghindari atau menghindari itu pergaulan seksual lagi. Contoh menghindari pergaulan bebas itu Bu, lo tidak mengkonsumsi alkohol atau narkoba yang memicu perilaku menyimpang. Yang seks pernikahan itu menolak ajakan seks pernikahan dari pacar. Berarti kata teman
tadi kalau menghindari perkawinan itu tidak melakukan hubungan seksual dengan Polis. Apa seks tadi? Seks nikah? Apa seks nikah? Yang sebenarnya Amal ini pergaulan bebas tuh narkoba tadi tidak mengkonsumsi obat-obatan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, sampai yang ketiga, menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Nutrisi yang baik mendukung kesehatan organ reproduksi. Menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Kamu Makan makanan yang bergizi, setidaknya itu hari pagi. kalau menjaga pola makan tuh makan yang bergizi. Ikan, itu kalau gaya hidup sehat itu apa gaya hidup sehat? Misalnya melakukan olahraga minimal lari pagi, Jogging, jogging sore boleh, Senang zumba. senam zumba juga boleh. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Apa kita yang keempat? Yang keempat itu menolak dan melaporkan kekerasan seksual. Apa yang keempat? Apabila ada pasangan yang ingin mengajak hubungan seksual sama kita, pada yang menolak itu memaksa berarti menolak. orang tua. Bukan maksudnya menolak. Apabila ada pasangan yang akan ketika disentuh tanpa izin, Berani dikatakan apa? berani berkata tidak ketika disentuh tanpa izin. Kemudian yang kelima, Mencari informasi dari Informasi dan kepercayaan mencari informasi dari sumber terpercaya. Tadi kan sudah sempat dari video kan? Nah, berarti kamu tuh melaporkan misalnya ke kantor ini, polisi, orang tua, apa lagi nih? Kesehatan, juga bebas, masuk. Sumber dari kesehatan itu kamu polisi. Kamu berlaku sebentar lagi ke kesehatan. Kalau berbeda tahu? Bimbingan konseling. BPK konseling. Bimbingan konseling berbeda itu. Berarti berbeda itu tugasnya untuk menangani para mahasiswa atau mahasiswa yang mengalami masalah, termasuklah masalah itu tentang ini. Ya. Kemudian apa lagi? Edukasi resminya. Edukasi resmi tadi yang tulis tadi ya. Kemudian yang melakukan Vaksinasi untuk pembangunan kemudian ini akibat tidak menjaga reproduksi. Ini akibatnya. Apa akibatnya? menimbulkan berbagai akibat negatif baik dari segi fisik, psikologi, sosial maupun masa depan remaja itu sendiri. Berarti akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi akan menimbulkan berbagai akibat negatif, baik segi fisik, psikologis, sosial maupun masyarakat remaja itu sendiri. Berikut ini ada beberapa akibat yang terjadi. Satu, penyakit menular seksual. Menjadi pertama, yang pertama, sifilis, gonorrea, chlamydia,
Boleh. Apa sih gejala dan komplikasi dari klamydia itu? Nah, apa sih gejala dari penyakit menular seksual klamydia? Bagi siapa yang menjawab boleh? Saya Iya. gejalanya itu biasanya tidak ada gejala, tapi keluar cairan tidak normal dan vaginal atau penis, nyeri saat buang air kecil. Komplikasinya itu yaitu seperti infertilitasi atau penyakit radang panggul. Nah, berarti ciri-ciri klamydia ini tidak ada termasuk cirinya, tapi dia Cairan tidak normal. keluaran cairan tidak normal. Seperti apa misalnya? Keputihan yang berlebihan, itu salah satu. Keputihan yang berlebihan berarti itu termasuk penyakit PMS klamydia. Apalagi yang tahu, apalagi ganore, apa itu ganore? Udah baca belum? Ganore itu apa sih? Termasuk PMS nggak ganore? Termasuk. Apa itu ganore? Ganore itu kencing nanah. Ganore itu termasuk kencing nanah. Kencing nanah. Gejala cairan nanah dari penis atau vagina, nyeri saat buang air kecil, dan nyeri panggul. Keluarnya kencing nanah, itu lagi berarti Gejalanya kencing nanah dari penis atau vagina, nyeri saat buang air kecil, dan nyeri panggul. Terus komplikasinya infertilitas, menyebar ke darah atau sendi. kalau sepilis tahu nggak sama sepilis? Itu kalau awal itu luka tidak nyeri di alat kelamin seperti anus atau mulut. Terus tahap lanjutannya itu ada ruang kulit, demam dan kerusakan organ jika tidak diobati. Berarti penyakit PMS itu atau HIV, dikenal HIV ada dalam masa itu 5 dan juga itu 4. 5 ada HIV, ada sipilis, ada ganore, ada klamydia, lagi dan hiper. Di sini dijelaskan. Nah, di sini ada klamydia kata kamu tadi. Klamydia sering tanpa gejala. Sering tanpa gejala, keluar cairan tidak normal dari vagina atau penis, nyeri saat buang air kecil. Komplikasinya itu terjadinya apa itu komplikasi? Terjadinya apa? Terjadinya apa? Terjadinya kemandulan. Mandul. Berarti kalau ada kemandulan Tidak penyakit. mampu. Kemudian penyakit radang panggul. Kemudian ganore, apa itu ganore? Kencing nanah. Kencing nanah itu gejalanya apa? Cairan nanah yang keluar dari penis atau vagina, nyeri saat buang air kecil sama? Sama, ganore sama itu berarti kalau yang ganore itu kencing nanah. Tapi kalau klamydia itu Keluar cairan, seperti keputihan, bisa sembuh nggak penyakit ini? Bisa. Ada yang bisa. Ada yang bisa Memang yang bisa. Gonore. Ganore bisa. Mana ada korban ganore? Jangan itu pada itu PMP. Dekat nyerang itu daerah tubuh kita bu awal. Jadi tergantung dengan obat.
jadi tergantung obat Berarti kalau klamydia ini justru virus mungkin Udah masih keluar, misalnya HIV itu kan rasa konflik. Orang lalu apa? Klamydia, apa gitu tuh? Sifilis, yang merangkap. Itulah timbulnya HIV, dinamakan HIV. Pernah kamu dengar itu yang kena HIV? Pernah kamu dengar? Pernah lihat? Pernah dengar. Dengar aja apa lihat? Kamu lihat kena HIV? itu aja Kita tuh kemana? banyak yang kena HIV. Itu akibatnya apa itu? Biasanya sering hubungan dengan sesama jenis. Itu misalkan laki-laki dengan laki-laki atau sering disebut gay. Untuk di video orang HIV itu biasanya Untuk ganti pasangan gitu Bu. Tapi itu bukan nanti pasangan, tapi itu hidup pakai pengaman biasanya. besar kemungkinan ketika teman-teman tadi yang gay tadi termasuk dan ciri tadi. Berganti pasangan juga termasuk. Yang kedua itu adalah kehamilan di usia dini. Apa efek kehamilan di usia dini itu? Putus sekolah, kehamilan di usia dini itu biasanya berjuang umur. Yang dikatakan kehamilan di usia dini itu berarti kehamilan yang belum umur. Akibat atau dampaknya? Dampaknya putus sekolah, tekanan sosial dan ekonomi, apalagi risiko risikonya pada ibu dan bayi. Misalnya bayi kematian ibu, atau kematian bayi, apalagi bayi prematur, bayi prematur. Kalau tekanan sosial atau ekonomi, tekanan sosial bagaimana? Tekanan sosial dikucilkan Bu. Tidak mempunyai cukup ekonomi. jadi tekanan sosial itu apa? Juga namanya Sosial sosial. Jadi kunjungan masyarakat karena hamil ini. Nah, jadi kunjungan masyarakat dikatakan kehamilan usia dini atau usia muda. Kemudian itu ekonomi itu bagaimana? Tidak ekonomi belum mencukupi. ekonomi tidak mencukupi dikarenakan karena usia wanita tersebut atau laki-laki tersebut masih di bawah. Berapa usianya tadi? 20, 17 tahun. Di bawah 19 tahun. 19 tahun. Berarti 19 tahun Bu ini. Dia menikah. Makanya itu kemudian yang ketiga gangguan psikologis. Itulah yang rajin Karena kan arahan tadi kan belum makanya disarankan untuk betina itu di atas usia 19 tahun. Berarti udah lewat masa remaja. ke siapa nih? Ya aku lah dong. Dan lewat dari masa remaja. Berarti di atas umur 19 tahun. Supaya organ reproduksi kamu itu sudah siap. siap dibuahi. Bukan berarti kamu itu di bawah umur itu. Tadi kan, kemudian apa lagi? Gangguan psikologis. Apa gangguan psikologis apa? Stres dan depresi. Gangguan psikologis
menghadapi masalah reproduksi seperti kehamilan atau infeksi bisa muncul. Yang pertama, stres dan depresi, rasa malu atau bersalah. Terus yang ketiga, rasa rendah diri. Yang keempat, trauma. Berarti gangguan psikologis ketika remaja menghadapi masalah reproduksi seperti kehamilan atau infeksi, bisa muncul stres dan depresi. Kemudian lagi rasa malu atau bersalah. Kemudian lagi rasa rendah diri atau trauma. Nah itu bagaimana sama yang saya tadi contoh dengan kehamilan tadi itu kok. Itu perubahan hormon. Kalau hamil itu kan Bu, hormon estrogen, progesteron itu meningkat Bu. Jadi mual dia Bu, awal-awal kehamilan tuh. Itu membuat dia stres, jadi depresi, makan dipacak, minum pemutang. Itu akibat dari kehamilan. Kenaikan hormon estrogen dan progesteron Bu. Kemudian yang kedua rasa malu dan bersalah. Berarti kalau rasa malu dan bersalah itu berarti remaja tadi kan lagi hamil nih di bawah usia umur 19 tahun. Nah, maka dia rasa malu dan bersalah karena bagi materi atau karena telah melakukan hubungan seksual tadi. Dengan diiringi dengan akibat hamil tadi kan? Kemudian lagi rasa rendah diri atau trauma. Atau rendah diri itu apa? Rendah diri. Yang mana rendah diri? Pernah deh kalau kamu misalnya rendah diri? Berarti merasa terhina orang tersebut karena Dengan perbuatan dengan perbuatan. Kemudian trauma tadi? Trauma itu bagaimana trauma dalam masa remaja? Trauma yang bagaimana? Trauma yang bagaimana trauma? Bagaimana trauma? karena perbuatan salah. Nah, trauma karena telah melakukan hubungan seksual tadi. Sudah itu apalagi trauma karena sudah hamil di luar nikah. Apalagi trauma sudah dua itu. Trauma takut menghadapi salinan. Nah, trauma atau menghadapi salinan. Kalau kita masih remaja. Kemudian yang keempat, aborsi yang tidak aman. Akibat aborsi yang tidak aman. Akibatnya apa akibatnya? Akibat dari kehamilan yang diinginkan lagi. Infeksi, kuman tulang, Sebagai remaja memilih aborsi secara ilegal atau tidak aman, yang bisa mengancam nyawa dan menyebabkan infeksi pada remaja. Berarti tidak boleh ngomong aborsi. Boleh kok, tapi tergantung Tergantung dengan kondisi. misalnya aborsi itu misalnya apalagi tergantung pada kehamilan. Misalnya ambil biasa Anggur di luar infeksi. Apa infeksi? Infeksi itu karena biasanya ada sisa-sisa jaringan di dalam ini. lagi.
mengakibatkan infeksi pada rahim. Kemudian terjadi tutup dari robek rangkaian paksa keluar. Jadi Darah darah hebat diselamatkan. Itu pas ada jadi udah angkat lagi udah mandul udah sayangnya udah Masih itu kalau habis tidak amanah, nyaris tidak aman. Biasanya juga tuh kalau tidak aman. minum apa? Kemudian yang kelima itu gangguan pada organ reproduksi. Infeksi yang tidak dihormati bisa menyebar dan merusak organ reproduksi, menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Kemudian yang keenam, Masalah sosial dan masa depan. kemudian itu masalah sosial dan masa depan. Dikecilkan oleh keluarga atau masyarakat. Yang kedua itu hambatan dalam mencapai. Yang ketiga itu beban tanggung jawab sebagai orang tua di usia muda. Itu adalah salah satu. Lagi sama keluarga akibat tadi karena membuat kesalahan tadi ya. makanan yang melanggar norma atau malu atas perbuatan diri sendiri. Kemudian yang kedua hambatan dalam mencapai. Pasti hambatan karena dia menikah di usia dini. Kemudian yang ketiga masih beban tanggung jawab sebagai orang tua di usia muda. Berarti remaja tersebut sudah mempunyai anak atau beban kan? Lagi akan menambah beban orang tua tadi. Sudah? Ada yang bertanya tidak? Berarti berapa itu? Kita diskusi dulu berarti ya. Berarti kita bahas video tadi aja dulu ah. Masa tiba-tiba ini dibahas. Video tadi Berarti kita bahas yang ini ya. Berarti kamu jelaskan liputan satu-satu. Jangan ya. dalam video Itu tadi kita bahas. Untuk terakhir kalau di umatnya. video
tentang pubertas atau yang sering kalian dengar dengan kata puber. Puber adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ketika puber, kamu mengalami perubahan-perubahan seperti Berarti kita masih dulu. Terakhir. Kita bahas mana? Kita bahas timbul jerawat, mimpi basah. Apa tadi? Timbul jerawat, mimpi basah. Siapa? Satu orang? Siapa yang belum? Boleh? Kenapa? Bagaimana? Ini ternyata itu pengembangan kepada program kuliah. Timbul jerawat pada masa remaja. Itu akibat apa? Akibat hormon, Stres, banyak pikiran, begadang, lagi. dan gorengan yang Berarti kamu tuh masih masa remaja tuh, tapi jangan pernah bercoba katanya. Tapi itu pacaran tadi? Boleh. Makan ikan, makan kacang, beli susu tadi kan? Ya anjir itu kan masak. Tadi kan? jangan berlebihan. Boleh makan kacang. Apalagi yang kita bahas yang mana kita bahas yang ini? Biasakan gimana? Gimana kita bahas ini? Berarti lamanya menstruasi itu minimal 5 sampai 7 hari. Siklus itu berarti minimal 21 sampai 5 hari. Berarti mengganti pembalut kamu tuh berapa? Minimal. Tapi apabila sudah penuh mengganti. 6 jam, tiap 6 jam. 4 jam sekali. 4 jam. Apabila penuh minimal ganti berarti kamu tuh jika nyeri perut, nah dikompres dengan menggunakan air hangat dan minyak air putih, jadi kan? Nah ini kalau kamu gizi rasa menstruasi ini dia nggak masukkan lagi. Itu tuh gak ini badan jerawat tadi tuh ini badan tak menstruasi. Nah ini pula Bukannya laki-laki dan perempuan. Bagaimana
dengan orang lain. Nah, cara mencegah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Satu, ibunya tubuh. Yang kedua, yang ketiga, Teriak dan katakan tidak mau. lima punggung. Berarti kalau tidak bersebut tadi apa kata kawan kamu? Payudara, Bibir, payudara, vagina, vagina, itu pengacau. Polisi, dokter polisi, seorang sehat akan penjagaan dan sebagainya. Beritahu orang tua kepada anak orang yang selalu memberi jiwa. Ini aja. Meminta rahasia dan berusaha untuk berdoa saja dan lain. Apa saya? Pastikan orang tua atau orang dewasa yang mempercayai. Agar dapat bertumbuh. Sifat adalah orang tua adalah dewasa yang mempercayai. Apa? Ingat, mengaitkan pribadi yang dimanusia orang lain. Bibir, payudara, nanti secara berusaha anak-anak. Jaga diri sendiri dan berdoa. Sampai kali yang ini perhatiannya. Masih yang terakhir siswa, masih ya. Nanti ibu tunjuk, kamu jelaskan satu persatu. Sudah? Satu, menjaga kebersihan organ reproduksi. Ibu tanya kamu ah. Nah, siapa yang tunjuk? Siapa ini setelah Puji? Boni. Nah, Boni. Boni, coba jelaskan. Tadi kan menjelaskan tadi kan? Siapa lagi? Nomor satu. Siapa yang bisa bantu teman kamu? Nomor Desti. menjaga kebersihan organ reproduksi seperti contohnya mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Apabila pakaian dalam itu basah atau lembab, diganti. Pada saat kita menstruasi sebaiknya mengganti pembalut setiap 4 jam sekali, dan apabila penuh segera diganti. Lalu menjaga kebersihan itu ketika kita sudah BAK dan BAB sebaiknya menggunakan sabun agar bersih. Dan jangan lupa dilakukan biar tidak Jangan kain bersih atau kering. Dan lagi apabila lagi menstruasi, kamu harus mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali.
Kemudian yang kedua, siapa yang kedua? Gita. Gita yang kedua, menghindari pergaulan bebas dan seks radikal. Siapa yang bisa? Boleh? Siapa? Kamu boleh? Nomor 2 siapa? Jangan menggunakan Siti. barang-barang yang terlarang seperti narkoba, minuman keras, dan seks pernikahan itu jangan melakukan seksual sebelum nikah, Bu, atau hubungan berlawan jenis pada waktu belum nikah, dan jangan pula berganti-ganti pasangan, Bu. Berarti teman kamu tadi menghindari pergaulan bebas itu adalah menghindari misalnya minum-minuman tadi kan, minuman keras, seperti alkohol, kemudian pergaulan pulang malam, itu kan. Kemudian seks pranikah, tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian nomor 3 siapa? Boleh? Menjaga pola makan dan hidup sehat, boleh? Makan yang bergizi seperti tadi aku pernah sampaikan, daging, ayam, buah, sayur, susu, air putih. Nah, berarti kalau kamu lagi mentu, kamu tuh disarankan untuk makan yang bergizi. Nah, susu, daging, ayam, bukan protein. Hati itu protein, yang protein. Kemudian itu sayuran. Nah, untuk sayur lagi nih. Gaya hidup sehat. Pada Pada pagi hari dan sore hari seperti jogging, bisa juga mengikuti senam zumba. Contoh lagi apabila menstruasi nyeri, kamu akan boleh mengkompres dengan air. Gimana cerita ya di bagian perut kan? Kemudian yang 4, Menolak melakukan kekerasan seksual. Berada tanpa izin. nomor 4, siapa yang nomor 4? Menolak yang melaporkan kekerasan seksual. Nah, Gita. Berani berkata tidak ketika disentuh tanpa izin. Berarti berani berkata tidak apabila Disentuh tanpa izin. disentuh tanpa izin. Melaporkan ke guru, keluarga, polisi jika mengalami pelecehan. Apabila Melaporkan ke guru, keluarga, atau polisi jika mengalami pelecehan pelecehan. seksual. Termasuk Termasuk seksual tadi. seksual. Kemudian nomor 5 betul? Mencari Nomor 5 siapa nomor 5? Nomor 5. Seperti bertanya kepada Siapa? Mencari informasi dari sumber terpercaya, tetangga, konsultasi ke bidan atau mencari di internet dari sumber-sumber Kemenkes. Berarti maksud mencari informasi terpercaya itu mencari tentang kesehatan reproduksi ya yang kamu cari itu. Dan cari itu di dalam kesehatan, bukan berarti kamu melapor. Kalau melapor tadi di kolom 3 ada 4. Nah kan? Nah kalau berarti mencari informasi tentang kesehatan reproduksi. Berarti kamu kenal kesehatan, guru BK, sumber edukasi di sini. Kemudian melakukan vaksinasi perempuan dan laki-laki. Mencegah kanker, vaksin mencegah kanker.
organisasi reproduksi pendidikan ini kan reproduksi. Makanya ibu tugas ini kan harus dipakai kan untuk didengarkan. Apalagi dia punya anak kan saya masuk ke dalam. Makanya melakukan vaksin itu vaksin. Apalagi yang vaksinnya bukan siapa vaksin itu? Usia 35. Apa? Vaksinnya. Ibu kan biasanya harus konsul sama vaksin kan yang periksa vagina untuk melihat dia banyak apa ibu berapa makanya tahu dia ada penyakit kan usia berapa? Apakah ibu sudah menikah atau ibu sudah punya keturunan? Ya 20 ke atas, 40. Melakukan pemeriksaan vaksin itu usia berapa? Apakah usia itu idealnya dimulai dari usia 21 tahun dan diulang setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun bila dikombinasikan dengan tes HPV pada berarti itu ibu yang menikah? Melakukan pemeriksaan vaksin itu ibu yang menikah, berarti kan ibu yang menikah yang usianya umur 20 tahun, berarti 5 tahun sekali kan? Itu untuk mencegah apa itu? Vaksin itu. Vaksin itu kanker di rahim. Makanya melakukan pemeriksaan itu kan 5 tahun sekali. Tapi yang ibu-ibu yang sudah mempunyai anak usia banyak besok. Memang perempuan dengan resiko. Karena rantang berisiko. Jadi kalau sakit ada itu bagus juga mengenai vaksin itu. Bagaimana? Yang lain? Kalau sudah kita kesimpulan, bagaimana? Bagaimana? Vaksin tadi kita bahas. Berarti kita harus kesimpulan. Berarti kesimpulan apa kesimpulan dari pembahasan kita ini? Siapa yang tahu? Yang kamu hafal aja, yang kamu tahu aja. Kita harus menjaga kesehatan reproduksi Sejak usia kita mulai reproduksi sejak usia 10 sampai mulai usia masuk pada pubertas 10 tahun berarti kamu tuh maksimal sudah memasuki menstruasi. Itu lebih important. Nah, kesimpulan. Dijaga sejak dini, remaja perlu memiliki pengetahuan yang benar dan konsisten reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya tentang organ tubuh, menjaga kebersihan, relasi yang sehat, dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Remaja harus diberi akses ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah, aman, dan terpercaya. Keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendampingi remaja. Berarti kesimpulan itu berarti satu, kesehatan reproduksi remaja sangat penting dijaga sejak dini dari usia 10 tahun atau awal dari pubertas tadi, menstruasi tadi, itu harus dijaga. Yang kedua itu remaja perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang sistem reproduksi. Apa yang kamu ketahui benar tadi? Misalnya mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dari tenaga kesehatan, sering mengikuti di konseling tentang kesehatan reproduksi. Apalagi? Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya tentang organ tubuh, menjaga kebersihan, apalagi relasi yang sehat, apalagi dan menghormati diri sendiri. Apa yang
ketiga menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya tentang organ tubuh. Melainkan menjaga kebersihan, relasi yang sehat, dan mengorbankan diri sendiri serta orang lain. Nah, berarti kita Bukan tentang organ tubuh saja. Yalah, termasuk dengan kategori yang sosial tadi. Nah, so pergaulan tadi, menjaga mental, menjaga emosi, berlawan dengan mendengar pendapat orang lain, apa lagi? Itu kan? Ya. Kemudian yang keempat, remaja harus diberikan akses ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah dan aman terpercaya. Berarti remaja ini perlu remaja ini perlu mendapatkan informasi tentang akses layanan kesehatan tentang reproduksi yang aman dan terpercaya. Kemudian apa lagi? Keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendampingi remaja. Keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendampingi remaja. Bagaimana mendampingi remaja? Misalnya, apakah ada bodoh atau misalnya keluarga atau tenaga itu? Ada apa? Keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendampingi remaja. Seperti bagaimana? Memberikan informasi pengetahuan Memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Kamu jelaskan nanti kan, apakah anak siswa tidak boleh, apakah bila dalam jenis kamu memegang sampai darah, bibir, tadi kan? Bokong lagi, apa lagi? Alat bagaimana? Sudah paham belum? sudah ada alhamdulillah. Sudah? Bagaimana? Nanti ibu kasih tugas. Nanti ibu kasih tugas kamu. Nanti kamu buat di rumah, buat video seperti yang di lingkungan kamu. Individu berkelompok. Kalau berkelompok, berkelompok nanti kamu video kan buat di tempat di keluarga kamu masih butuh yang masa remaja, apakah tentang konseling, apakah di SMP, sesuai dengan usia. Kalau usia SMP itu usia berapa? Berarti remaja awal. Kalau SMA itu usia remaja akhir. Apakah konseling untuk bagaimana? Sudah bisa? Sudah. Kalau sudah bisa, kalau sudah bisa, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.